Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya Nanang Dwi Suprapto. Kali ini saya lagi di Jonggol, mencoba menikmati restoran baru Saung Teteh masakan Sunda. Berbagai macam variasi makanan dijual. Ada nasi liwet spesial, nasi goreng ikan asin, nasi goreng kampung, sate marangi, sop daging, gurami goreng, gurami bakar, karedok, dan seterusnya. Kayaknya mantap kelihatannya. Sambil menikmati hidangan di The Saung Teteh, saya ingin menampilkan video Menko Polhukam Profesor Mahfud MD yang membahas tentang bagaimana kondisi hukum di Indonesia, yang menurut beliau adalah hukum di Indonesia bisa diperjualbelikan. Yuk kita saksikan bersama. Ini problem-problem yang sudah diidentifikasi oleh pemerintah, sudah didiskusikan, sama halnya telah didiskusikan di kampus-kampus. Problemnya selalu sama, pemerintah mau melakukan apa untuk mengatasi ini. Itu selalu masalahnya. Tapi terkadang kita kesulitan ketika pemerintah akan melakukan sesuatu itu, ternyata masalahnya tidak terletak di pemerintah. Misalnya tahun 2014 semua orang lah, 80% lah kira-kira pada waktu itu, kita itu bersetuju agar pilkada itu kembalikan ke DPRD, jangan pilkada langsung. Itu kesepakatan tahun 2012. Iya ya, kalau pilkada kayak gini, saya waktu itu berpidato ketika mengantarkan sebuah seminar bahwa kalau sistem pemerintahan kita kayak gini, ya malaikat pun ikut pilkada bisa jadi iblis. Iya, itu pidato saya dan dimuat oleh Republika. Kalau sistemnya kayak gini, malaikat bisa jadi iblis. Oleh sebab itu saya usul, mari pilkada ini kembalikan aja ke DPRD, jangan langsung. Semua setuju, Pak. KPU, Mendagri, Menko Polhukam waktu itu Joko Suyanto, semua partai yang hadir di Kota Mulia setuju. Dibuatlah undang-undang itu, rancangan undang-undang itu oleh Pak SBY. Pak SBY memberi surprise, mari kita kembali pilkada ke DPRD agar tidak korupsi. Karena nih kalau kayak gini semuanya harus korupsi, orang pakai modal untuk pilkada tuh luar biasa, dan itu harus dibayar oleh Cukong. Nanti siapapun yang menang dibayar oleh Cukong, nanti beri lisensi lagi ke Cukong, HPH, hak pertambangan dan sebagainya. Waktu saya ketua MK tuh gila tuh, ada satu pertambangan, misal satu kabupaten boleh mengeluarkan 20 ribu hektar misalnya pertambangan, izin pengelolaan tambang. Yang keluar, saudara, bukan 22 hektar, tetapi 100 ribu hektar di satu kabupaten. Kenapa? Karena kalau ada pilkada itu, setiap kepala daerah itu memberi izin baru, meskipun sudah lewat waktunya. Kalau enggak, dia enggak punya modal. Beri izin baru kepada siapa? Kepada Cukong. Nah, sama. Ini saya bilang pilkadanya harus diubahlah. Semua setuju, bagus. Tetapi pada tahun 2014, sesudah undang-undang, kita masih ingat tuh undang-undang itu, kemudian disetujui oleh semua, diajukan ke DPR, lancar aja. Tetapi proses pengesahannya itu terjadi sesudah Pilpres antara Pak Jokowi melawan Pak Prabowo.
Pak Prabowo menang di legislatif, dukungannya pada waktu itu 64% mendukung Pak Prabowo calon presiden tahun 2014. Yang sisanya mendukung Pak Jokowi, tapi menang Pak Jokowi di rakyat. Pak Prabowo menang di legislatif. Ada kekhawatiran waktu itu nanti pemerintah ini kacau. Kalau rakyatnya, presidennya dikuasai oleh Pak Jokowi, tapi parlemennya dikuasai oleh koalisi Pak Prabowo, itu nanti setiap bupati pasti yang menang Pak Prabowo. Kenapa? Tinggal atur aja. Bupati sana, partai koalisi menentukan partai ini. Pasti menang. Negara tidak akan stabil, sehingga pada waktu itu timbul gerakan agar undang-undang pilkada langsung itu dilanjutkan. Tidak boleh kembali ke pilkada. Tidak langsung. Nah, itulah sebabnya Pak SBY dapat tekanan berat. Sudah disetujui menang dengan voting pilkada kembali ke DPR. Tapi Pak SBY diserang dari berbagai kampus, LSM, harus langsung. Akhirnya Pak SBY menyatakan tanggal 29 September diundangkan bahwa pilkada kembali ke DPRD, tapi 2 hari kemudian dicabut, dikeluarkan perpu kembali ke pilkada seperti sekarang ini. Ini yang berlaku sekarang. Apa Pak yang ingin saya katakan? Masalahnya tidak di pemerintah, ini soal demokrasi. Oleh sebab itu, kalau apa yang akan pemerintah lakukan? Kalau saudara tanya ke saya, sebatas kewenangan, ya yang koruptor kita tanggapi, yang punya utang kita panggil, yang melanggar hukum kita tindak. Tetapi ketika kita harus membuat peraturan perundang-undangan, kan tidak di pemerintah itu, ada di DPR, ada di DPRD. Pemerintah hanya separuh dari situ. Dan kadang-kala pemerintah, bupati, gubernur bisa disandra kalau membuat peraturan ini tidak disetujui. Kayak di Jember itu kan 4 tahun antara bupati dan DPRD tidak pernah mengesahkan APBD, jadi jalan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kenapa? Bupatinya tidak mau tunduk pada DPRD, jadi macet kayak gitu, kacau. Tinggal sekarang bagaimana kita meyakinkan sebuah sistem yang kuat. Tetapi siapa yang menentukan sistem yang kuat itu adalah kita. Kalau pemerintah kan sudah jelas, pembangunan ekonomi harus tumbuh, hukum harus tegak, politik harus tertib, demokratis, tidak boleh kesewenang-wenangan dan sebagainya. Itu pemerintah. Tapi kan seperti kita mengatakan, oh ini harus dihukum berat, kami punya bukti-bukti kuat, tiba-tiba di Mahkamah Agung bebas. Kita kan tidak boleh. Kita kan hanya menyambung Mahkamah Agungnya kalau gitu. Iya. Tapi kita pemerintah kan tidak boleh mencampuri. DPR kok buat undang-undang gitu sih? Loh, kita kan tidak boleh, mereka yang buat. Kita usul, akhirnya tidak disetujui, tawar-menawar, ketemunya di tengah. Pak, saya tahu soal KPK tadi yang ditanyakan. Itu hal yang sama. Kalau Bapak tanya ke saya sejak dulu pro KPK, Pak. Sejak dulu. Saya ketua MK berapa kali? 12 kali itu mau dirobohkan lewat undang-undang. Saya menangkan KPK terus. Tetapi keputusan tentang KPK itu tidak terletak di pemerintah saja. Itu ada di DPR, ada di partai, ada di civil society yang pecah juga. Civil society-nya akan pecah, Pak. Gitu. Kata Bapak itu 12 orang tuh orang baik-baik ya, kata Bapak dan kata saya, tapi kata yang lain tidak. Itu ukurannya siapa yang mau dianggap benar. Bahwa saya dengan Novel Baswedan, Pak, baik. Waktu saya ketua MK, saya datang ke dia ketika katanya ada kasus korupsi. Saya datang periksa. Apa? Saya diperiksa hanya nggak lebih dari 15 menit, Pak. Berdiri, Novel Baswedan. Pak, kalau pemimpin negara seperti Bapak semua beres negara ini. Dia bilang begitu. Saya bilang, kalau saya jadi presiden, Anda jaksa agung. Dia bilang begitu. Waktu itu bilang. Tetapi banyak orang yang menganggap Novel Baswedan ini politis. Kalau orang partai tertentu yang sudah jelas kesalahannya dibiarin. Ini kata orang ya.
Tidak ada laporannya, dibiarin. Yang ditembak partai-partai ini aja, misalnya. Ada orang yang mengatakan begitu. Mungkin untuk KPK itu yang paling tragis. Ya, saya terus terang aja, saya ada di dua-duanya perjalanan ini, saya ikut semua. Ketika KPK ini mempermalukan Pak Budi Gunawan, tolong kalau ada wartawan yang ini jangan ditulis, diketahui tidak apa-apa, ini bukan rahasia, tapi jangan ditulis, tidak timbulkan polemik baru. Pak Budi Gunawan itu begitu diusulkan menjadi calon Kapolri, ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus yang sudah lama. Kasus apa? Rekening gendut udah bertahun-tahun, karena dia ditetapkan menjadi Kapolri, oleh Samad diumumkan menjadi tersangka dan tidak ada sprindiknya, Pak. Tidak ada sprindiknya. Kan mempermalukan. Kalau memang iya kan sejak dulu atau diperiksa dulu. Saya dipanggil, saya diundang, Bang, saya ingin jelaskan. Bambang Wijoyanto membimbing saya ke kantor KPK. Bang, saya ingin menjelaskan, ini benar ini korupsi. Oke, saya datang. Mana bukti korupsinya Budi Gunawan? Bilanglah dana transfer ini dari nama ini ke ini, jam sekian kembali lagi. Ini Bang korupsi. Sudah Anda periksa belum? Belum diperiksa. Waktu itu ditunjukkan kepada saya di kantornya itu. Nah, ini tidak boleh deh. Meskipun mungkin Anda yakin dia salah, tapi kalau belum diperiksa, belum ada pro justisianya, tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka, diumumkan, dan penyidiknya belum mendapat sprindik, tiba-tiba diumumkan, itu kan bikin kami. Nah, saudara, itu harus diketahui juga. Saya pro KPK, tapi harus diketahui fakta-fakta ini. Gitu. Jangan termakan gitu. Wah, itu malaikat. Iyalah, saya sangat hormat tuh pada anak-anak ini semua. Tetapi orang yang merasa punya data lain, mungkin koruptor bener yang dendam, koruptor yang belum ketahuan tapi takut ketahuan, ini sekarang bersatu hantam itu. Dan masalahnya bukan di presiden, itu undang-undang. Ketika presiden mengeluarkan perpu untuk undang-undang itu kan sudah mengeluarkan, hantam kanan kiri. DPR-nya tidak setuju, partainya tidak setuju. Gimana kalau mengeluarkan perpu lalu ditolak? Gitu. Artinya permainan itu tidak mudah. Tetapi Pak, saya sama dengan Bapak, dengan masyarakat, ya, mendukung KPK itu harus kuat gitu. Oleh sebab itu tinggal bagaimana kita menguatkan itu, gitu ya. Bagaimana menguatkan itu? Saya dekat, saya kenal baik dengan Novel Baswedan, beberapa kali ke rumah, beberapa kali ke kantor saya. Saya juga nengok waktu dia disiram air keras itu, saya nengok ke rumah sakit. Itu ketika orang banyak tidak nengok karena takut, karena segan, karena apa, saya nengok, tidak apa. Gitu. Tetapi politik itu jaringan-jaringannya ya seperti itu, Pak. Kalau kita mau demokrasi, ya seperti itu. Demokrasi yang sekarang itu elitnya oligarkis, bawahnya liar. Elitnya oligarkis, rakyatnya liar. Nggak ada yang Madinatul Fadilah tadi Pak Suyanto itu, Al-Farabi itu, negara yang sempurna itu, Al-Madinah Al-Fadilah itu namanya. Nggak bisa Pak kita. Nah, makanya saya datang ke sini. Mari mau diapakan nih? Dengan cara baik-baik. Karena dulu perubahan itu selalu dimulai dari perguruan tinggi. Mari. Tapi mau mengubah itu, kita baca faktanya. Ini ranjaunya, ini ranjaunya, ini ranjaunya. Kita mau dengan cara bagaimana? Gitu. Kalau dulu Pak Harto kan jadi musuh bersama. Jatuhkannya tidak begitu sulit waktu itu. Begitu sudah tidak percaya, UGM bersuara, Sultan bersuara, kampus-kampus bersuara, Pak Harto, saya akan melakukan perbaikan, beri waktu saya. Dari UGM Pak Lukman Sutrisno berteriak, Amin Rais berteriak,
Sekarang tidak ada perbaikan. Kalau perbaikan negara ini Anda turun. Itu zaman Pak Harto turun, kan gitu. Sekarang siapa? Gitu. Sekarang banyak sentra-sentra kesalahannya itu tidak terkoordinir gini. Karena dulu kita membayangkan kalau demokrasi dibuka semuanya akan tertib. Ternyata enggak. Nah, mari ini dijawab. Pusat Studi Pancasila, kita tunggu masukannya mau diapakan. Kalau ide gitu kita udah banyak, tapi bagaimana langkah-langkah roadmap ini diselesaikan dengan cara apa, caranya bagaimana, apa yang diperbaiki dulu, apakah bisa apa enggak begini, kalau enggak bisa caranya terus ini tentu jangka panjang gitu. Kecuali mau melakukan perubahan secara tiba-tiba. Nah, dan itu satu harus ada tokoh, yang kedua ada dukungan massa yang kuat, yang ketiga harus ada uang. Itu kuncinya mengubah yang banyak-banyak begini. Nah, saya senang mendapat ini. Saya tidak membela, tidak menolak apa, saya menerangkan faktanya aja. Apa saya ada di dalam ini. Orang sering bilang, kalau Menko-nya sudah begitu, terus rakyat bisa apa? Lu memang begitu. Kalau Menko berbuat, karena Menko ini dia punya dalil sendiri dalam keagamaan itu, mala yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Kalau engkau tidak bisa selesaikan semuanya, jangan tinggal semuanya. Itu dalilnya Pak Fathul Wahid di pesantren dulu. Kalau engkau tidak bisa selesaikan semua orang ini, yang bisa kamu selesaikan, yang lain biarkan orang lain ikut membantu. Nah, kalau saya melihat global persoalan Indonesia, siapa sih yang bisa menyelesaikan? Oh, saya menyelesaikan ini aja nih, mulai dari DBI, FPI, apa gitu. Saya tuh satu, yang lain yang masih banyak biar sistem yang mengolah. Siapa tahu di sana ada yang sadar, siapa tahu di sana ada yang mampu, siapa tahu di sana tiba-tiba muncul seorang pejabat berhati malaikat dan sebagainya itu. Ya begitu dulu, sampai ada roadmap yang diberikan oleh kampus-kampus ini. Dengan cara apa nih kalau belantarannya seperti ini? Begitu. Waduh, luar biasa. Terima kasih Prof. Mahfud.